Selamat malam rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Pertama-tama terima kasih sudah checking this channel di indonote.com ini. Teman-teman semuanya, ada banyak pertanyaan ya. Saya lihat ada di grup Instagram itu ada yang tanya dan banyak yang khawatir tentang travel rules. Nah, ini satu hal yang baru juga, baru dibicarakan di kripto ya. Saya akan coba membahas apa itu travel rules dan apa akibatnya buat kita. Alright, let's get started. Sebenarnya saya mau mulai dari latar belakang ya. Tapi sebelum itu Anda bisa lihat di sini ada dua pages. Yang pertama adalah talking point saya nantinya, dan yang sebelah kanan itu adalah the actual law atau rules yang harus dilakukan. Oke. Pertama-tama saya ingin kita semua membaca yang sebelah kanan, travel rules ya. Travel rules ini pasal 38 ayat 1. Ini saya ambilkan dari ini juga dari teman-teman yang ngeposting di Instagram. So basically di sini dikatakan semua jasa perpindahan atau transfer aset kripto, pedagang fisik aset kripto wajib menerapkan prinsip travel rules sebagai berikut. Oke. Jadi ada travel rules-nya dalam perpindahan atau transfer aset kripto lebih dari atau sama dengan nilai rupiah setara dengan $1.000, maka informasi orang yang melakukan tersebut harus di-capture. Misalnya kalau oleh pengirimnya, maka dikatakan nama pengirim, alamat wallet, kartu tanda penduduk, dan macam-macam itu harus diketahui dan direcord oleh pedagang fisik aset kripto. Dalam hal ini mungkin exchanges atau ya pokoknya kalau Anda jual beli begitu lebih dari $1.000 Amerika, 15 juta, Anda wajib untuk mencatat nama, alamat wallet, terus kemudian kartu tanda penduduk dan seterusnya. Nah, sedangkan penerima atau alamat wallet penerima itu semuanya harus dicatat alamat wallet, cold wallet yang di luar pedagang fisik aset kripto, yaitu nama penerimanya, alamat penerimanya, dan alamat wallet penerimanya. Jadi ini semuanya juga harus diketahui atau dicatat. Kurang dari nilai dalam rupiah yang setara dengan $1.000, cukup pengirimnya saja dan alamat wallet penerima. Oke, nama penerima dan alamat wallet penerima. So ini adalah travel rules-nya. Nah, sebelum saya membahas tentang travel rules tersebut, saya mau membahas tentang apa itu travel rules ya. Travel rules ini adalah satu rules yang diciptakan atau yang diundangkan atau yang disebarkan pada saat setelah terjadi 9/11 ya. Jadi pada saat itu karena kita pengen atau negara Amerika waktu itu pengen tahu keluar masuknya duit itu kemana saja dan buat siapa saja, maka diwajibkanlah bank-bank itu mempunyai catatan-catatan yang seperti tadi, pengirim, penerima, dan seterusnya. Oke. Travel rules ini biasanya sekarang sudah ada di bank-bank, artinya kalau misalkan ada transfer, itu pasti akan tercatat dengan baik siapa yang mentransfer, Anda transfer kemana, ya namanya, ya KTP-nya, ya akunnya, ya alamatnya, dan semuanya. Baik penerima dan pengirim pasti akan ketahuan. Oke, nah
Sekarang itu belum diterapkan pada kripto. Tapi karena kripto ini sekarang sudah mulai banyak dan besar transaksinya, maka terpikirkan atau kemudian diwajibkan untuk pedagang kripto, aset kripto tadi, itu mencatat hal yang sama. Jadi mereka menganggap bahwa exchanges atau pedagang aset kripto itu seperti bank. Mereka harus mencatat hal-hal yang tadi saya sebutkan, baik pengirim maupun penerima. Kalaupun tidak, maka bakalan ada sanksi. Oke. Nah, essentially ini karena kripto udah besar aja. Dan bisa saja uang yang Anda kirimkan itu bermiliar-miliar. Nah, karena itu juga adalah ada nilainya, maka ya travel rules yang ada di bank itu juga diterapkan di kripto. Oke. Nah, kalau kita bisa misalnya membaca tadi, kok sepertinya sama dengan KYC ya. KYC itu adalah know your customer. Know your customers ini adalah kalau misalnya Anda mau transaksi di exchange, maka Anda harus menyerahkan nama Anda, alamat Anda, KTP Anda, foto, tanda tangan Anda, bahkan Anda harus bikin foto ketiganya menjadi satu. Jadi Anda menunjukkan KTP, Anda menunjukkan tanda tangan Anda di satu kertas, Anda pegang dua-duanya, terus kemudian Anda foto diri Anda sendiri, kayak selfie begitu, jepret, kemudian Anda kirimkan ke exchanges. Itu KYC. Artinya, know your customer. Customer lu itu siapa sih? Orang yang mau transaksi tempat lu itu apa sih? Lah, terus bedanya dengan travel rules apa? Sebenarnya KYC ini itu adalah bisa dibilang base-nya daripada travel rules tadi. Nah, kalau KYC ini mencatat informasi orangnya, alamatnya kah, tanda tangannya kah, KTP-nya kah, fotonya kah. Travel rules ini adalah mencatat kemana dia mengirimkan uang tersebut. Jadi kalau foto tadi dan segala macam itu adalah KYC-nya. Nah, kalau saya transfer dari exchange ke satu wallet atau ke wallet yang lain, pencatatan si transaksi ini dari saya ke walletnya, baik itu walletnya orang lain maupun wallet saya sendiri, itu dinamakan travel rules. Jadi kalau ada apa-apa bisa di-track dengan sangat mudah. Saya transfer ke siapa dan segala macam. Kalau misalnya ada teroris yang melakukan aktivitas, itu bisa di-track siapa yang ngasih. Nah, itu adalah ide daripada travel rules dan KYC ini. Oke, jadi jelas ya bedanya di situ. Mirip-mirip tapi agak beda sedikit ya. Nah, pelaksanaannya di Indonesia bagaimana? KYC ini sudah sejak awal ada. Sejak saya mendaftar di exchange, mereka meminta itu semuanya. Ya, intinya mereka juga nggak mau disalahkan kalau misalnya saya melondri uang gitu, misalnya saya dapat uang dari korupsi, kemudian saya belikan kripto, jual beli, untungnya saya pakai untuk belanja, ya itu namanya laundry. Mereka nggak mau disalahkan, sehingga KYC itu perlu. Nah, sekarang ditambahin, kalau saya mau transfer, mereka harus mencatat. So, pelaksanaannya pencatatan si travel rules ini
baru dikumandangkan April ini. Ini kan Mei ya, jadi bulan kemarin. Itu baru diundangkan. So, baru dimulai, tapi mulai sekarang kalau misalnya ada transfer, maka transfer ke sebuah wallet, maka akan tercatat wallet itu walletnya siapa. Oke? Alright. So, it sounds good, right? Maksudnya kita bagi orang-orang yang bisa dikatakan tidak neko-neko ya, tidak memiliki niat jelek gitu, itu bagus lah ya gitu. Nah, kalau misalkan saya bilang yang sekarang, akibatnya buat kita saat ini, short term maksudnya, itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Mungkin kita hanya perlu menambahkan ketika saya transfer si cryptocurrency ini ke sebuah wallet, saya harus memberitahu itu walletnya siapa. Setahu saya saat ini kita belum diwajibkan untuk memberikan proof bahwa wallet itu adalah punya saya. Kalau misalnya kita sudah diwajibkan memproof atau membuktikan bahwa wallet itu punya saya, itu kemungkinan besar kita sudah masuk ke dalam AOPP. AOPP itu apa ya, singkatan apa ya? Intinya adalah memang bisa kita proof dengan signature tertentu, kita bisa proof bahwa iya benar ini punya saya. Ini mungkin yang akan terjadi di masa mendatang. Kalau misalnya itu terjadi, apa yang bisa bikin ini masalah ya? Well, intinya adalah di kripto ini nantinya semuanya akan tercatat dengan detail. Dan kalau misalnya government mau confiscate our crypto, bisa aja. Mereka bisa tahu, lu kemarin beli sekian, lu transfer ke wallet lu misalnya, kemudian lu transfer ke walletnya si Amin, si Fulan, si Dita, itu kelihatan semua. Nggak bisa sembunyi sudah. So, well, saya sih sebenarnya melihat ini agak-agak sedih ya, karena sebenarnya kripto itu kan kita pengennya kalau bisa jangan ada campur tangan pemerintah lah gitu ya. Campur tangan boleh, tapi yang jangan terlalu dalam gitu. Itu kan udah masuknya sudah ranah bisa dibilang sudah kayak di watch gitu loh, di pendelii bahasa Indonesianya apa ya? Ya kayak gitulah. Agak-agak gimana gitu menurut saya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nothing. Dari segi ini adalah tugas dari penjual atau pedagang fisik aset kripto untuk mencatatnya. Mereka akan meminta tambahan informasi yang sesuai dengan apa yang yang ada pada rules tersebut. Alright guys, itu aja mungkin ya, saya pikir. Jadi kalau dari segi perdebatan atau ketakutan mungkin tidak terlalu banyak ya, dan kita tidak terlalu repot gitu nantinya. Paling nih ya, nanti kita harus membuktikan wallet itu punya kita atau enggak. Sudah, itu aja. Alright, so that's it for now, teman-teman semua ya. Kalau misalnya ini cukup berguna bagi teman-teman, subscribe atau kasih like, saya akan sangat appreciate sekali. Alright, so that's it for now. See you next time.
Cheers.